Shalom saudara-saudari yang Opa kasihi. Semoga Anda di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Kita lebih dulu memasuki ruang informasi barang 1 menit sebelum membahas topik kita kali ini. 1 menit saja. Ini bermanfaat agar terjadi saling pengertian di antara Opa dengan Anda sekalian. Siapa Opa? Opa orang awam yang pada tahun 2018 bermimpi mendengar suara Tuhan Yesus dari langit. Bagi ganti, maksudnya Opa disuruh menggantikan gembalanya Opa untuk memberitakan Injil. Jadi Opa bikin channel YouTube. Bagian Opa yaitu membangun fondasi iman Kristen yang saat ini banyak orang Kristen tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Pak Yesus di atas kayu salib sehingga kita bisa selamat. Pak Yesus yang sesungguhnya adalah Allah yang menjadi manusia. Channel ini bermuatan pengajaran, yaitu pengajaran dasar kekristenan yang Opa konsep lebih dahulu supaya Opa fokus kepada topiknya, tidak mengembara kemana-mana karena Opa ini suka ngobrol. Sehingga durasi video bisa ditekan sependek mungkin. Dan yang paling penting yaitu jangan sampai Opa salah bicara sehingga terperosok melanggar undang-undang ITE, menyinggung agama lain. Topik kita kali ini adalah dosa masa lalu, masa sekarang, dan dosa masa yang akan datang. Bagaimana ini? Seorang doktor teologi berkata bahwa dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, tanpa menunjukkan ayat yang menyatakan demikian. Ini konsep kekristenan yang salah. Tegas aja Opa katakan salah. Walaupun Opa orang awam. Ini membuat orang Kristen berani berbuat dosa kembali setelah selamat. Oleh sebab dosa setelah selamat sudah ditanggung kan? Setelah selamat sekarang ditanggung, sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Hidup kekristenan yang benar adalah pada saat kita menyatakan hukuman kita mau digantikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, maka sesuai dengan Matius 5:18, Opa selalu tunjukkan ayatnya. Orang awam mana berani keluar dari otak, tidak layak. Dosa masa lalu kita sudah dihapuskan. Dosa masa lalu sudah dihapuskan oleh Pak Yesus yang sesungguhnya adalah Allah yang menjadi manusia ini, menampil sebagai manusia. Tampilannya saja, tapi dalamnya ke Allah. Allah pakai daging. Roma 8 ayat 3. Kita diampuni yang lalu dan menjadi orang benar. Bukan orang berdosa lagi. Karena ini terjadinya kan tahun 33 Masehi. Sekarang 2025 baru masuk bulan Januari. Setelah selamat di dalam Yesus Kristus, kita harus hidup lebih benar daripada hukum Taurat versi lama. Yaitu 10 perintah Allah, bagian hubungan dengan sesama manusia. Ini harus lebih benar. Kalau hubungan dengan Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Sampai keempat, itu tetap sama. Hubungan dengan Allah tidak ada pembaruan. Tapi yang ada pembaruan adalah hubungan antar manusia. Yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu setelah selamat di Matius 5:17 tadi tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi yang masih hidup berdasarkan hukum Taurat versi lama. Itu kan 10 perintah Allah, the 10 commandment. Kita harus hidup berlandaskan hukum Taurat versi baru yang diundangkan oleh Tuhan Yesus di ayat berikutnya. Mesti nggak ulangi lagi ke situ yang tadi ada yang komplain. Nggak usah diulangi lagi, satu kali aja bicara. Tidak. Kalau satu kali bicara akan lewat saja ini. Khotbah ini akan lewat dari sini keluar sini, dari sini keluar sini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa artinya tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Artinya batal selamat. Selamat yang kita terima di Matius 5:17, yaitu hukuman kita digantikan oleh beliau. Ini patungnya Pak Yesus disalib. Orang Katolik masang ini. Patungnya ada korpusnya. Ya yang bukan Katolik boleh juga. Boleh, karena ayatnya kan bilang begini. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Lah ini kan patung ini kan bukan bagiku, bagi para pendengar, bagi para viewer, para penonton, saudara-saudari sekalian. Bagi orang yang bertamu ke rumahnya Opa cerita. Anda orang berdosa? Iya. Orang berdosa mesti kemana? Ke neraka dong. Kalau ada yang menggantikan mau? Mau dong. Siapa yang mau ganti ke saya? Ini Pak Yesus, ini terjadi tahun 33 Masehi. Sudah terjadi penggantian ini. Anda tinggal menerima, saya mau. Begitu saja. Anda tidak usah masuk neraka, masuk surga langsung. Keluar lagi, Opa keluar lagi dari. Tapi tidak apa-apa, penting. Penjelasannya penting sekali. Kita harus hidup berlandaskan hukum Taurat versi baru yang diundangkan oleh Tuhan Yesus di ayat berikutnya. Jika tidak demikian, kita tidak akan masuk surga alias batal selamat. Berikut Opa kutipkan kembali perbandingan antara hukum Taurat versi lama dengan hukum Taurat versi baru. Yang lebih benar, versi baru lebih benar. Ini yang dimaksud lebih benar. Hidup keagamaanmu harus lebih benar dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Lebih benar bagaimana? Mereka hidup berdasarkan hukum Taurat versi lama. Kita yang sudah selamat sejak tahun 33, semua orang sudah selamat. Kristen, non-Kristen, pokoknya yang merasa dirinya orang sudah selamat semua. Maka dari itu kita yang orang Kristen yang sudah tahu ini, beritakan. Inilah disebut berita sukacita. Sukacita. Karena dengan lahirnya nih sang juru selamat ya waktu masih bayi, waktu hari Natal baru-baru. Tapi ketika besar-besar disalib menggantikan hukuman kita, bukan ngampuni. Salah. Jelas salah. Kalau ngampuni kenapa mesti tergantung di atas kayu salib dong? Di surga saja. Nah, Mbak tidak akan lari dari konteks daripada topiknya. Mbak ini Opa ini suka ngobrol kemana-mana. Dan obrolannya berbobot, sangat berat. Bukan cerita-cerita ya kemana-mana, bukan. Sangat prinsipil. Sangat mendasar fondasi kekristenan kita. Kalau ada yang keberatan, mengatakan Opa menyesatkan, tolong call Opa 0852 9898 1948 Bagio Pramudito Tejo Yuwono di Makassar. Opa ini nggak nantang begitu, tapi memberi keyakinan bahwa Opa ini memang tidak main-main. Ya, ini bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus yang ngutus Opa. Nah, berikut Opa kutipkan kembali perbandingan antara hukum Taurat versi lama dan versi baru yang lebih benar.
Yang versi baru inilah yang harus menjadi cara hidup kita setelah selamat. Jadi orang kalau ya semua sebenarnya sudah selamat dan semua harus ikut ini. Semua orang Kristen non-Kristen harus ikut hukum Taurat versi baru. Karena ini yang berlaku. Siapa yang mengatakan? Lukas 16 ayat 16, 17, 18. Cukup itu. Buka sendiri Alkitabnya. Ini Alkitabnya apa saya jadi dua. Merah, biru, hijau. Orang awam. Cara hidup kita setelah selamat. Ya, kalau sadar selamat, terima, saya mau diselamatkan, barulah selamat itu datang pada kita. Yang mau, itulah yang disebut beriman. Yang mau digantikan, jelas dong. Yang mau digantikan oleh Pak Yesus yang tidak berdosa, yang tidak terjadi dari benih laki-laki dan perempuan. Bukan terjadi bukan terjadi karena dijadikan di dalam rahim Santa Maria, bukan. Beliau adalah firman yang menjadi manusia, numpang lewat. Tidak ada istilah yang lebih tepat, Tuhan. Sebagai perantara saja, numpang lewat rahimnya Santa Maria supaya sama dengan manusia, itu saja. Cara hidup kita setelah selamat. Nah, kita setelah selamat, sebetulnya semua orang harus ikutin. Tidak boleh. Dulu, 21 dulu, hukum Taurat versi lama, jangan membunuh. Jangan membunuh. Membunuh artinya menghilangkan nyawa. Tapi setelah Pak Yesus yang tidak berdosa mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawa di atas kayu salib, tidak berlaku. Jangan membunuh. Semua orang, Kristen, non-Kristen, harus menurut berkas hidup berdasarkan hukum Taurat versi baru, yaitu ayat 22, Matius 5, 22. Hukum Taurat versi baru, jangan marah, plus kasar, dan maki-maki. Ini sudah ulang-ulang di video-video yang lalu sudah ulang-ulang. Nah, sekarang mungkin ada yang belum pernah mendengar, ya silakan. 27, hukum Taurat lama, jangan berzina. Hukum Taurat versi baru. Jadi itu dulu. Zaman Taurat, zamannya Nabi Musa. Zaman sebelum Pak Yesus wafat di atas kayu salib. Setelah beliau wafat di atas kayu salib, beliau undangkan yang baru. Ini kan beliau sendiri. Opa tidak akan kutipkan sepenuhnya. Terlalu panjang nanti ini. Terlalu panjang. Hukum Taurat versi baru, jangan ingin berzina. Jangan ingin tidur dengan lawan jenis yang bukan pasangannya. Itu. Ayat 31, hukum Taurat lama, jika menceraikan istri, harus beri surat cerai. Tapi sejak Yesus Kristus wafat di atas kayu salib, berlaku jangan bercerai, kecuali ada perzinahan di dalam rumah tangga. Ayat 33, hukum Taurat versi lama, jangan bersumpah palsu. Tapi di ayat 34, Tuhan Yesus bersabda, jangan bersumpah dalam masalah pribadi, bukan dalam masalah di hadapan negara. Kalau di hadapan negara harus, sumpah jabatan harus. Ini dimaksudkan di sini, konteksnya, Matius 5:34 adalah bermasalah pribadi. Saya tidak mencuri, sumpah mati. Nah, itu salah. Harus berkata, ya, atau tidak, saya tidak mencuri. 38, hukum Taurat lama, mata ganti mata. Dipukul mata kanan, saya mesti pukul mata kanan. Kalau saya pukul jantung, itu melanggar hukum Taurat. Jadi mesti pas, mata ganti mata. Gigi rontok satu, ini gigi taring, saya mesti rontokkan juga. Baru itu fair. Itu tidak melanggar hukum Taurat versi lama. Tetapi versi baru, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Tidak boleh melawan. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Yesus.
Kau sangka aku tidak bisa mendatangkan tentara malaikat dari sorga? Itu tidak melawan, walaupun punya power. Ke-9 ini 43, 6 saja contohnya, yang bisa dicek sendiri. Matius 5, 43, hukum Taurat versi lama, kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Hukum Taurat versi baru, di samping mengasihi sesama manusia yang baik kepada kita, kita diperintahkan mengasihi musuh pribadi kita, bukan musuh negara, musuh pribadi kita. Ya, musuhan lah, masalah apa aja lah. Kita diperintahkan mengasihi musuh. Opat tekankan yang dimaksud adalah bukan musuh negara. Hidup berlandaskan hukum Taurat versi baru ini tentunya menghadapi tantangan dari daging kita. Daging cenderung tidak mau taat. Namun kita dituntut bergumul sampai mencucurkan darah melawan dosa. Dosa kalau tidak menurut ini, dosa. Marah. Begini aja nggak bisa. Itu salah. Mesti masuk neraka. Matius 5, 22. Mesti masuk neraka. Tapi semua peraturan ini bukan law, bukan hukum yang pasti hukumannya ada. Dari ke-6 ini ada jalan keluarnya. Kalau tadi sudah bentak orang, maka kita harus berdamai. Kalau kita mau mempersembahkan apa-apa, berdoa, memuji Tuhan, baik di rumah maupun di gereja, harus berdamai dahulu dengan orang yang kita bentak tadi. Siapa yang orang paling sering kita bentak? Ya istri, yang sudah punya istri, atau teman, atau siapa. Itu, atau orang di jalan raya. Nah, itu harus berdamai. Kalau yang ini berikutnya tentang ingin berzina, tidak ada jalan keluarnya, ya jangan suruh cungkil matanya. Mata kita suruh cungkil, artinya jangan lihat lawan jenis itu, cek buang. Begitu juga orang perempuan, orang wanita tidak boleh lihat, aduh gagahnya ya, bagaimana ya. Terus dan selanjutnya pikirannya kemudian bergerak ke arah yang tidak baik, yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak suci. Itu ada jalan keluarnya, cungkil matamu. Cungkil mata artinya kita memandang kepada korban Tuhan Yesus, korban Pak Yesus di atas kayu salib. Sebetulnya ini terlalu cantik ini, Buti. Betulnya kan beda dua badannya, hancur karena dicambuk oleh tentara Romawi. Berikutnya kalau menceraikan istri harus kasih surat cerai. Jalan keluarnya ada, yaitu jangan bercerai, itu toh. Tidak ada jalan keluarnya. Ada dua macam, bercerai dan sumpah. Tidak ada jalan keluarnya. Yang lain tetap ada jalan keluarnya. Mata ganti mata, ya jangan melawan. Contohnya ada, itu aja dilihat. Jadi harus hidup menurut ini. Kalau yang berikutnya adalah kasihlah sesama manusia. Yang berlaku sejak Yesus Kristus wafat di atas kayu salib adalah kasihlah musuhmu. Jadi mengasihi orang yang sesama manusia, bukan sesama agama loh. Atau sesama ras, itu paling rendah. Seperti semut dengan semut. Itu mengasihi semut hitam, mengasihi semut hitam. Sesama rasnya. Singa mengasihi singa. Dia tidak berkelahi. Sesama rasnya. Itu paling rendah. Hewani. Yang berikutnya di atasnya adalah sesama agama. Yang dikehendaki ini adalah sesama manusia. Itu sudah tinggi. Sesama manusia adalah rasnya mau hitam situ, sini matanya sipit, ini kulitnya bule, atau apa, rambutnya keriting, satunya rambutnya lurus. Nah, itu sesama manusia, itu sudah bagus. Mengasihi sesama manusia. Manusia itu miskin, kita kasih. Tapi yang dikehendaki ini di atasnya mengasihi sesama manusia, yaitu mengasihi musuh, orang yang menganiaya kamu. Ini cara hidup setelah
Yesus Kristus wafat di atas kayu salib. Ibrani 12 ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Opa renungkan dulu ini untuk Opa sendiri. Inilah cara hidup Kristen yang sesuai dengan sabdanya Tuhan Yesus di Matius 5:20 tadi. Kita harus mengacu pada hukum Taurat baru, yaitu hidup lebih benar. Nah, lebih benar. Sebetulnya tuntutan ini untuk semua orang, dan kalau yang sudah mau menjadi disebut orang Kristen, ini dituntut ini, hidup lebih benar. Nggak boleh. Kalau begini aja nggak bisa. Ulang-ulang sudah diberitahu, masa jangan asin-asin. Kurangi garamnya, itu bikin tekanan darah tinggi. Salah, kan nggak enak rasanya. Oh enggak, ini karena pendidikan. Coba tanya Roh Kudus yang ada di dalam hati. Pasti beliau memberi petunjuk. Salah kok. Salah. Gak bisa menyembah. Omong kosong. Jadi kalau di gereja terus kemudian ada kebaktian penyembahan, tidak bisa. Tidak bisa. Ada sesuatu keberatan. Menyembah dari mulut aja. Sikramato. Opa ini belum dibaptis Roh Kudus. Mana ada orang yang jujur Opa ini? Setulus, polos, plus. Istriku sudah. Padahal dari dulu, dari kelenteng lah. Itu yang pakai dupa panjang-panjang. Beliau dibaptis Roh Kudus lebih dulu. Opa kan lebih Kristen. Opa yang bawa beliau kepada Tuhan Yesus. Sampai detik ini belum. Nggak apa-apa. Beliau berkuasa. Beliau pembaptis Roh Kudus itu. Jadi kalau ada dosa di dalam ini, sudah membentak orang, nggak bisa menyembah. Harus berdamai dulu, Matius 5:23. Ini cara hidup. Cara hidup orang yang sudah mau digantikan. Kalau yang belum mau kan belum tahu. Atau tidak mau. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya, pasti binasa. Itu ayatnya. Yohanes 3:16 kan. Kan begitu. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya, dia beroleh binasa. Dia akan binasa. Dia akan binasa. Yang belum percaya, maka dari itu kita harus memberitakan ini Injil. Ini Injil apa? Hukuman kita digantikan semua manusia. Ini, di mana-mana kita beritakan ini. Jadi jangan sampai di gereja berseru-seru Pak Pendeta, berseru, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi ditanya Injil itu apa? Lari. Opa tanya lari. Pendetanya lari. Menjauh. Ya. Ya, sudahlah. Opa pokoknya memberitakan di YouTube ini saja. Ya, inilah cara hidup Kristen yang sesuai dengan sabdanya Tuhan Yesus di Matius 5:20 tadi. Kita harus mengacu pada hukum Taurat baru, yaitu lebih hidup lebih benar dari hukum Taurat lama. Kita harus menjalani hidup dengan terus bergumul, tidak menaati hukum Taurat versi baru ini sampai mencucurkan darah. Bergumul lawan itu. Tidak mau. Daging tidak mau menaati hukum Taurat baru ini. Tidak mau. Mau ganti istri. Tidak boleh. Kristen, non-Kristen. Tidak boleh. Tidak boleh kawin lagi. Tidak boleh. Opa cerita tentang ini ya. Opa tidak menyinggung agama lain. Mengenai tersinggung. Ya, bukan salahnya Opa. Opa memberitakan Injil. Namun jika setelah bergumul sampai mencucurkan darah, ya tanda kutip lah, kita terpleset juga, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus selaku imam besar. Beliau ada di atas sekarang, yang dapat turut merasakan kelemahan kita. Datang.
sekarang sedang mendengar ini, renungan ini pun, Tuhan Yesus kan melihat hati kita. Hatinya Opa juga dilihat oleh beliau di atas. Karena beliau tembus kemana-mana. Dunia orang mati tembus di hadapan beliau. Dunia kebinasaan tidak ada tutupnya di hadapan beliau. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya di atas sekarang bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Kelemahan-kelemahan kita, tidak. Bukan tidak dapat, artinya dapat. Beliau dapat, imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kita, yaitu bergumul tadi, sesudah bergumul mencucurkan darah. Sebaliknya sama dengan kita, iya, imam besar itu telah dicobai. Di mana? Taman Getsemani. Kalau bisa, saya tidak usah disalib, Bapak. Begitu kan? Doanya, ya berlututlah. Kalau bisa, janganlah. Berlalulah cawan ini daripadaku. Itu. Artinya kan, jangan disalib dong, Bapak. Kan begitu. Itu kan pergumulan. Ia telah dicobai. Jangan nurut. Jangan mau disalib untuk orang lain. Untuk apa? Manusia berdosa, biar digusur, masuk neraka semua. Begitu kan? Itu pergumulan beliau. Hanya beliau tidak berbuat dosa. Melainkan bukanlah kehendakku. Kehendak dikolah yang jadi. Itu pergumulan. 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia setelah kita mengaku Tuhan Yesus. Kan dia bisa turut merasakan kelemahan kita. Saya sudah artinya tahan tadi, tidak bentak orang itu. Tapi nggak tahan saya bentak dia. Ampun lagi Tuhan. Teteskan darah di kau. Karena inilah darahku yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu kan Matius 26-28. Teteskanlah. Kita yakin sepenuhnya karena beliau telah dicoba tapi tidak berbuat dosa. Kita dicoba, ya jangan bilang kita selalu berbuat dosa, tidak. Kita bergumul. Yang menang kalah, itulah hidup kekristenan. Bukan dosa yang lalu sudah ditanggung ya, dosa masa lalu ditanggung. Oke, dosa masa sekarang tidak. Apalagi yang akan datang, tidak. Jelas tidak. Salah itu. Itu teologi yang salah. Ini orang awam. 085298981948 Bagio Pramudito Tejo Yuwono. Opa ada di Makassar. Belum ada satu orang pun. Ya, yang viewernya nggak banyak ya, nggak sampai 1000 orang. 800-an itu yang lalu-lalu. Tapi tidak ada, mestinya ada satu orang kan. Orang yang berani dan memang salah ini, Opa ini. Telepon. Otak, salah kok. Tidak ada. Belum ada. Mbah tunggu. Mbah tunggu artinya meyakinkan kepada para viewer sekarang, saudara-saudari sekalian, bahwa ini 100% benar. Orang pendeta lari. Mbak ini mau gabung sama satu gereja karena itu musiknya pakai piano saja. Jadi kan pelan. Dan organisasinya oke lah, teratur. Tapi kalau mengenai ini tidak mau bicaranya. Ya, nggak tahu, saya tidak salah Tuhan. Saya mau memberitakan Injil kepada pendeta dengan harapan supaya pendeta ini melanjutkan kepada sidang jemaat. Bahwa kekristenan yang mereka punya itu salah. Bahwa Yesus Kristus mengampuni dosa, tidak. Mengampuni dosa artinya direct forgiveness. Tidak. Seperti agama lain. Maka dari itu orang-orang gampang pindah agama sana juga dapat pengampunan kok. Sama agama Kristen, apa bedanya? Beda. Kristen tidak mengampuni dosa Tuhannya.
menghukum dosa, tapi menghukum dosa di atas kurban, karena beliau Allah kita, Allah yang maha kudus, tidak mau dosa yang mestinya dihukum, upah dosa adalah maut, tidak mau diampuni. 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta Allah itu serem, menyeramkan karena kesuciannya beliau. Dia tidak gampang. Yesus itu baik, Yesus itu baik. Tidak. Jangan dilihat satu sisi saja, lihat sisi yang lain. Nadab dan Abihu itu, apakah salahnya kan membawa perapian itu untuk dupa? Arangnya itu harus diambil dari mezbah utama yang ada di dalam bait Allah. Diambil situ, taruh, kemudian dia bubuhkan dupa. Imamat 10. Dupa, jas, itu kewajibannya. Dan seterusnya. Tapi ini Nadab dan Abihu, anaknya imam besar Harun, ambil api asing. Ya, kita kan bisa berasumsi api asing itu dari mana? Api yang selalu menyala. Pasti di dapurnya sama ibunya dong. Kayu ditambahi terus. Itu kan boleh kan? Masa kita melanggar? Bukan menambahi ayat, bukan. Tapi mengartikan kan boleh. Mau ambil api asing dari mana? Dari Pertamina, dari LPG, tidak ada. Zaman imamat. Ambil api dari arang dari dapur ibunya, diambil ditaruh di perapiannya ini, anglonya ini. Begitu dia menaburkan kemenyan dupa, yes, api dari langit menyambar, 2 orang mati di dalam rumah Allah. Harun marah. Harun bapaknya marah, tapi Musa adiknya pangkatnya lebih tinggi. Harun imam besar, Musa nabi. Jangan marah begitu. Dan seterusnya. Jadi Allah ini Allah yang begitu sensitif ya. Karena maha kudus. Tidak bisa sembarangan. Tapi ini bisa dihampiri dengan darahnya imam besar itu. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kemarin saya sudah bentar lagi istriku, Tuhan Yesus. Jangan main-main. Saya salah. Nggak tahu dosanya apa. Ya kalau di Katolik ada itu sakramen pengakuan ya, hari Sabtu mengaku dosa. Saya nggak ke sana, kalau Mbak lakukan langsung. Beliau ada di atas, di sorga. Yesus ada di sorga, bukan ada di sini, bukan. Yang di sini Roh Kudus. Salah kalau bilang Yesus di sini, nggak muat. Ya, dibilangin Roh Kudus dan Yesus sama. Saya tidak berani, Opa tidak berani menjelaskan seperti itu. Bapak, Putra, Roh Kudus, 3 yang 1. Tapi bukan Yesus tinggal di sini, salah. Maka naiklah Yesus ke sorga. Malaikat bilang nanti turunnya sama. Jadi belum turun. Tidak, salah dia bilang. Tapi para orang tua di gereja itu ya tidak mau diberitahu. Tidak, Yesus ada di dalam hatiku. Itu yang umur 91. Ya kalau sudah tua ya tidak bisa bengkokkan ceklek mata. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, karena sudah ngaku tadi kepada imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, supaya kita menerima rahmat. Rahmat artinya pengampunan kembali dan menemukan kasih karunia. Apa tadi bilangnya? Mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta, artinya kita bisa beribadah kembali. Jangan sia-siakan ini. Status beliau sebagai imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kita. Beliau baik, tapi jangan main-main, beliau maha kudus. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya, kapan? Sekarang ini kita mau beribadah, jangan sia-siakan. Saya kira keluarnya agak banyak dari naskah.
Itulah cara hidup Kristen yang benar. Maju terus sampai mencapai sasaran di dunia ini, menjadi sempurna sama dengan Allah Bapa. Ini tangannya, Allah Bapa. Kita mengasihi sesama manusia kita. Orang yang mengasihi kita. Dan musuh, orang yang tidak mengasihi kita. Kita kasih, itu sasaran kita. Kalau sudah sama itu, itulah karakter Allah yang menampil sebagai Tuhan Yesus. Itu karakter Tuhan Yesus. Kesimpulan, konsep keselamatan yang dikatakan oleh doktor teologi itu, Opa nggak sebut namanya ya. Kalau sebut namanya kena undang-undang ITE dong, menista orang. Tapi bisa kalau orang mau tanya, boleh. Pribadi ya, saya beritahu bahwa dosa masa sekarang, masa yang akan datang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu konsep yang salah. Jelas dong. Itu konsep yang benar loh, bahkan tadi sudah bagikan. Sebuah konsep iman Kristen yang demikian, itu tadi bilang yang sekarang dan yang akan datang. Yang lalu memang ditanggung oleh beliau. Tapi sekarang dan yang akan datang tidak. Tidak ditanggung. Itu konsep yang salah. Sebab konsep iman Kristen yang demikian selain tidak ada dasar ayat Alkitabnya, karena beliau juga tidak menunjukkan ayat Alkitabnya, juga membuat orang Kristen berani berbuat dosa sengaja. Karena dosa masa sekarang sudah ditanggung kok, bikin aja lagi. Dan masa yang akan datang sudah ditanggung oleh Pak Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu. Padahal jika kita sengaja berbuat dosa, bukan karena sudah bergumul melawan dosa sampai mencucurkan darah, maka tidak ada lagi pengampunan. Ibrani 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran bahwa dosa kita, hukuman kita digantikan oleh Pak Yesus, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya, darah Yesus Kristus tidak berkuasa menghapus dosa kita. Mari kita sekalian orang Kristen dan juga non-Kristen memahami hal ini. Jangan ikut konsep dosa yang tidak ada dasar Alkitabnya. Berarti dosa yang sekarang akan datang sudah ditanggung. Dosa masa lalu memang ditanggung. Dosa sekarang tidak. Apalagi yang akan datang. Tidak. Artinya kita harus bergumul. Itulah kehidupan kekristenan. Bergumul, jatuh, bangun lagi. Datang lagi kepada imam besar. Terus Opa rasa-rasanya ya sudah mulai bisa ya mengasihi musuh. Oh berat. Ini rasa-rasanya belum sampai 30 tahun pergumulan tentang ini, mengasihi musuh, belum sampai. Berat, susah. Jadi bergumul mengasihi musuh, mesti lihat korban beliau di atas kayu salib. Iya deh, saya ampuni, saya berbuat baik. Ini sekarang Opa belum menunjukkan kasih kepada orang yang tidak mengasihi Opa. Belum. Kasih itu mesti dengan perbuatan. Ya, membelikan apa-apa untuk anaknya. Itu paling ringan. Apalagi kalau dia di dalam kesusahan. Nggak boleh kita pura-pura nggak tahu. Nggak boleh. Kita mesti menunjukkan karena beliau mengawasi hidup kita. Kapan saat kita bertanggung jawab? Saat kita mati. Mati tidak ada harapan lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Mari kita sekalian orang Kristen dan juga non-Kristen memahami hal ini. Jangan ikut konsep dosa yang tidak ada dasar Alkitabnya. Dosa masa lalu, masa sekarang, yang akan datang sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Itu salah. Jangan ikut itu. Tadi Opa sudah tunjukkan yang benarnya toh. Sampai di sini dulu, Opa mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi yang berkecukupan bagi para viewer
serta dengan keluarganya di mana-mana mereka berada, selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika ingin mendapat kiriman khotbah pengajaran fondasi iman yang sesuai dengan Alkitab ini, silakan tekan subscribe. Jika ingin memberitahu teman-teman atau keluarga, silakan share atau bagikan video ini kepada mereka. Sempatkanlah menulis komentar. Mohon komentarlah, koreksi Opa, atau apresiasilah Opa. Terima kasih sebelumnya. Insya Allah kita bisa jumpa kembali besok atau lusa dengan pengajaran yang lain. Shalom.